2 kali dapat makanan lengkap. Nah, udah naik berapa kilo? Nggak nyampe sekilo, paling berapa on. Saya kasih makan dia, tak? Kakak juga makan, kakak juga makan. Kementerian masih memberi biskuit pada anak. Jangan dilakukan lagi. Karena selama ini masih saya lihat bukan aja cuman bocornya anggaran, tapi tidak tepat sasarannya pemberian makanan tersebut. Inilah menu pemberian makanan tambahan atau PMT untuk meningkatkan status gizi bagi anak-anak stunting di Kota Depok, Jawa Barat. Ada 2 potong tahu, 2 potong otak-otak, dan 3 potong nugget. Nilainya Rp18.000 per paket makanan untuk 1 anak. Polemik muncul. Makanan itu dianggap tak sesuai standar gizi untuk anak stunting. Padahal anggaran Rp4,9 miliar telah digelontorkan dalam program pemberian makanan tambahan lokal untuk penanganan stunting. Sri Wahyuni, warga Rangkapan Jaya Depok, tak pernah ambil pusing setiap kali menerima bantuan makanan untuk Andini Desi, anak keduanya yang mengalami stunting. Desi yang kini berusia 4 tahun hanya punya berat badan 13,7 kg. Padahal idealnya 15 hingga 20 kg. Dia kan dari awal udah stunting katanya, kurang pertumbuhannya kurang, dia berat badannya kurang, tingginya juga kurang, emang susah makanan. Oke, dari lahir apa baru ketahuannya? Udah pas 2 tahunan lah, udah jalan tuh baru kelihatan. Dia kan nggak mau susu formula soalnya, ke posyandu. Kasih tahu nih beratnya kurang, tingginya juga nggak mau naik. Sudah 2 pekan sejak 10 November, Desi menerima bantuan makanan tambahan dari Pemkot Depok. Program pemberian kudapan ini diberikan selama 28 hari dengan diselingi 4 kali pemberian makanan utama berupa menu lengkap di hari ke-7, 14, 21, dan 28. Ada yang goreng, kadang kayak otak-otak, terus dibikin nugget gitu ayamnya, tahunya gitu. Dibikin aneka-aneka biar anak suka kali ya. Karena kalau cuma begitu doang anak kan nggak mau. Baru kali ini Desi mendapat bantuan makanan tambahan setiap hari. Sebelumnya, makanan tambahan hanya didapatnya sebulan sekali di posyandu. Menu yang minggu lalu sama menu yang ini beda atau sama? Beda. Minggu lalu seperti apa? Sama sih daging cincang gitu sama sayur, telur juga. Oh, telur puyuh apa telur puyuh. ayam? Puyuh. Oh, telur puyuh. Oke. Dari 2 minggu ini udah naik berapa kilo, Bu? Nggak nyampe sekilo, paling berapa on. Kami mendatangi posyandu RW 9 Kelurahan Rangkapan Jaya Depok pada hari ke-14 program pemberian makanan tambahan. Hari itu merupakan jadwal pemberian makanan utama menu lengkap, bukan kudapan seperti yang menuai polemik beberapa waktu lalu. Ini ya makanannya. Hari ini adalah hari makanan menu lengkap, gitu ya. Kita lihat sama-sama ya, Bu ya, menunya seperti apa. Jadi bukan kudapan hari ini. Ya, jadi hari ini bukan kudapan. Jadi lauknya ada karbohidrat, terus sayur, ada protein, ada tahu, juga ada telur puyuh,
Juga ada ayam yang asam manis. dengan tepung ya, ayam asam manis. Bahwa ini sudah sesuai dengan kandungan gizi untuk anak usia berapa Bu tadi? Untuk anak usia sampai 12 dengan 12 dari 12 bulan sampai 59 bulan. Gitu. Balita. Di posyandu ini ada 16 anak yang mendapatkan bantuan makanan tambahan. 3 anak termasuk Desi dikategorikan stunting. Sementara 13 anak lainnya masuk kategori rawan stunting. Kebetulan ya alhamdulillah 1 on anak-anak ya rata-rata Kak, dari penimbangan selalu meningkat. Untuk makan bersama seperti ini kita melaksanakan di setiap hari Kamis seminggu 1 kali. Gitu, sekalian pengukuran dan evaluasi seminggunya sampai seberapa naiknya si anak-anak balita ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mari Liziawati mengklaim makanan tambahan untuk anak stunting sudah sesuai petunjuk Kementerian Kesehatan. Kandungan atau komposisi dari menu ini ya bahan-bahannya sesuai dengan resep yang sudah ditentukan. Ya kita pastikan mengandung 2 sumber protein hewani yang berbeda. Ini yang di awal belum tersosialisasikan secara masif. Jadi ketika yang diterima adalah menu kudapan, ini banyak yang belum paham. Ya kenapa menu PMT ini hanya 2 nugget tempe gitu ya, hanya 2 otak-otak gitu ya. Saat ini lebih dari 3.500 anak di Depok mengalami persoalan stunting. Dengan nilai paket makanan tambahan sebesar Rp18.000, Pemkot Depok menggelontorkan Rp4,9 miliar untuk program pemberian makanan tambahan. 18.000 itu termasuk di dalamnya potong pajak, ya, termasuk di dalamnya ada fee aplikasi, MBIS, ya, termasuk di dalamnya ada wadah, gitu kan, nggak mungkin kan nggak pakai wadah, ya, termasuk biaya untuk distribusi. Selama 3 bulan, seorang balita stunting di Karawang mendapatkan intervensi gizi. Namun, berat badannya tak kunjung naik. Dia butuhnya makanan lumat tapi diberikannya makanan-makanan yang kasar. Kabupaten Karawang, Jawa Barat kondang sebagai lumbung padi. Daerah ini jadi salah satu penyangga pangan terbesar di Indonesia. Tetapi status itu tak linier dengan status gizi warganya yang masih harus berjuang keluar dari persoalan darurat gizi. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mencatat hampir 3.000 anak di wilayahnya alami stunting. Tim Berkas Kompas mendatangi Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Di kecamatan ini ada 15 anak yang mengalami stunting. Bersama kader posyandu, kami mendatangi Shena Maulana, anak stunting yang tinggal di Desa Karangjaya. Shena saat ini berusia 4 tahun. Berat badannya hanya 9,6 kilogram. Ini hanya setengah dari berat badan ideal anak seumurannya yang seharusnya di angka 20 kilogram. Sejak lahir, berat anak sematawayang Indriani ini selalu di bawah garis merah. Kondisi Shena semakin parah saat dokter mendiagnosa ada penggumpalan darah di otaknya. Dari kader posyandu kan sempat diberitahu bahwa ini gizinya kurang dan di bawah garis merah terus gitu, gimana? Waktu usia 40 hari sempat itu kejang, panas tinggi. Pas ini kayak gini, ini Bu habis operasi. Sudah 3 bulan Shena dapat bantuan makanan tambahan yang disiapkan kader posyandu. Namun berat badannya tak kunjung ada peningkatan. Dari kader posyandu sendiri rutin memberikan makanan tambahan untuk Shena. Boleh diceritain nggak? Minggu sekali, tapi setiap hari ngasihnya. Udah ada kenaikan belum? Udah Udah naik.
Apa aja biasanya yang dikasih? Kadang telur, roti. Telur, roti. Kami mengikuti Kader Posyandu menyiapkan makanan tambahan untuk Shena. Biasanya memang menu ini ada dari acuan dari pemerintah daerah atau memang ya kreativitas dari ibu-ibu Kader Posyandu aja gitu? Ya kalau ininya mah dari pemerintah gitu. Nanti saya yang ngelolanya gitu. Terus selain telur tadi menunya ada apa lagi, Bu? Tahu tempe. Kalau untuk sayurnya berapa, Bu, takarannya? Itu cuma segini. Meski sekilas cakupan gizinya terlihat lengkap, namun makanan tambahan itu tak bisa dimakan Shena. Ia belum bisa mengunyah nasi, hanya bisa mengonsumsi makanan halus seperti bubur. Lalu, mengapa pemberian makanan tambahan tak disesuaikan dengan kondisi anak penerima? Ini tadi nggak dibikinin bubur tim. Karena nggak tahu atau gimana, Bu? Tadinya tuh buat selang-seling gitu. Takutnya teh mau. Oke. Ternyata nggak mau. Ternyata nggak mau. Terus ini gimana nanti PMT-nya? Paling nanti ibunya bikin bubur ya. Ini buat apa? Buat makanan. Bikin Kenapa? bubur nanti ini buat Cemilan ini mah. Cemilan Sena. Iya kan tempe suka makan satu. Oh, tapi tempe bisa makan. Itu. Harus dibojok-bojok dulu. Untuk pemberian makanan tambahan, pemerintah Kabupaten Karawang menganggarkan Rp10.000 per anak per hari. Selain itu, Rp30.000 untuk telur bagi tiap anak selama 7 hari. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengklaim nilai gizi makanan tambahan bagi anak stunting yang disiapkan oleh Kader Posyandu diukur oleh ahli gizi puskesmas. Masalahnya, belum semua puskesmas di Kabupaten Karawang punya ahli gizi. Untuk mengukur nilai gizi tentu saja ya di sana ada ahli gizinya ya, ada ahli gizinya. Memang sih di Kabupaten Karawang belum semua puskesmas mempunyai ahli gizi, tetapi teman-teman juga sudah dilatih. Tak hanya mengantarkan makanan, Kader Posyandu juga memantau langsung hingga makanan tersebut dikonsumsi anak yang menjadi target. Memang para kader ini mengantarkan makanan dan kemudian melihat makanan ini dimakan atau tidak oleh anak itu. Jadi harus dipastikan anak ini memakan makanan itu. Jangan sampai salah sasaran seperti itu. Di lapangan, penerapan intervensi gizi bagi anak stunting kerap tak sesuai dengan target. Kemarin kita menemukan juga bahkan dia memberikan susu yang memang sebenarnya tidak untuk anak-anak stunting gitu, karena susunya itu masih yang kandungan gulanya tinggi gitu kan. Nah itu kan berarti salah gitu kan. Kemudian juga ada yang sebenarnya anak ini stunting tapi dia butuhnya makanan lumat tapi diberikannya makanan-makanan yang kasar. Siapa yang makan? Orang anaknya nggak doyan, akhirnya yang makan berarti kan ibunya gitu atau mungkin keluarganya yang lain. Kementerian Kesehatan pada Mei 2023 mengeluarkan petunjuk teknis pemberian makanan tambahan lokal untuk pencegahan stunting. PMT diberikan selama 4 hingga 8 minggu untuk mencapai perbaikan gizi. Efektivitas intervensi gizi ini dilihat melalui pemantauan berat badan anak setiap minggu. Dalam Juknis disebutkan, pemberian makanan tambahan setidaknya mengandung 2 macam protein hewani. PMT ini diberikan setiap hari dengan komposisi minimal 1 kali makanan lengkap dalam seminggu. Sisanya kudapan. Penyusunan siklus menu harus dilakukan oleh tenaga gizi puskesmas. Jadi ini menjadi perhatian kader, kemudian pihak dari puskesmas, pihak gizinya gitu, untuk bagaimana membuat menu, kemudian membuat PMT ini benar-benar tepat sasaran, benar-benar masuk ke dalam mulut gitu. Jadi enggak, dari atasnya udah bagus-bagus, udah sesuai Juknis, resepnya sudah bagus, tapi ketika actionnya itu ternyata nggak masuk ke mulut si anak, itu udah gagal buat saya. Sementara, anggaran bahan makanan tidak boleh kurang dari 80%. Sisanya biaya pengolahan sebesar 15% dan biaya manajemen 5%. Selama ini masih saya lihat bukan aja cuman bocornya anggaran,
tapi tidak tepat sasaran ya pemberian makanan tersebut. Baik misalnya itu ternyata tidak dikonsumsi oleh anak, sepertinya harus dirancang gitu ya satu program atau satu sistem supaya benar-benar intervensi berupa makanan tambahan ini benar-benar masuk ke dalam target sasaran. Di ujung timur Indonesia, bantuan biskuit dan kental manis masih saja diberikan kepada anak stunting. Apa upaya negara meluruskan salah kaprah intervensi gizi pada anak stunting? Kader Posyandu Harapan, Kelurahan Remu Selatan, Kota Sorong, Papua Barat Daya, sesekali mendatangi anak stunting. Kali ini giliran rumah Nova Urbinas yang disambangi. Kedua anak Nova punya masalah gizi. Edwin yang berusia 4 tahun beratnya 16 kg. Sementara adiknya Nabas yang berusia hampir 3 tahun hanya 9 kg. Semenjak saya lihat anak saya kurang seperti anak yang lain, jadi saya bawa anak saya ke posyandu. Memang anak saya sudah Hari itu kader posyandu membawakan kacang hijau mentah, kental manis, telur dan juga biskuit. Kader juga membelikan sebungkus bubur ayam untuk Edwin dan Nabas. Biskuit juga, biskuit itu biasa dari puskesmas Remu yang berikan, kami berikan untuk anak-anak. Itu setiap bulan. Tidak setiap bulan, kita 3 bulan sekali. Dari kesehatan memberikan, ya kami kader-kader berikan untuk anak-anak. Yemima menyebut biskuit dari Kementerian Kesehatan ini diberikan ke semua anak yang datang ke posyandu. Itu dilihat juga, kalau gizi buruk atau stunting itu baru dapat satu dos seperti begini. 1 dos seperti begini. Kalau yang gizi buruk baru berikan banyak, kalau yang sehat-sehat ya sudah dapat 3 atau 1. Dinas Kesehatan Kota Sorong mengklaim makanan tambahan untuk anak stunting tak hanya biskuit, tapi juga makanan tambahan yang siap disantap seharga Rp50.000 per hari. Per Juni 2023, ada 513 anak stunting yang terdata. Tahun ini, Dinkes Kota Sorong punya anggaran penanganan stunting sebesar Rp3 miliar. Tahun ini memang banyak bantuannya, tidak dari kita Dinas Kesehatan, tapi juga dari bantuan dari Provinsi Papua Barat Daya. Ya, kita kemarin ada pemberian hampir 1 ton lebih kacang hijau, kemudian hampir 1.000 lebih ram telur dengan biskuit. Pemberian biskuit untuk makanan stunting sebetulnya sudah dilarang oleh Presiden Joko Widodo. Dari kementerian masih memberi biskuit pada anak. Cari mudahnya, saya tahu lelangnya gampang, jangan dilakukan lagi. Kalau anaknya, bayinya harus diberikan telur ya telur, berikan ikan ya ikan. 10 bulan berlalu, mengapa biskuit masih diberikan untuk penanganan stunting? Jadi ini mungkin ya kita harus memperkuat lagi edukasi ya, dan juga sosialisasi kepada harusnya kan yang ngawasin itu tenaga kesehatan yang ada di tempat masing-masing sampai ke dinas kesehatannya. Kita beralih dari biskuit menjadi PMT berbahan pangan lokal ini kan sesuai dengan rekomendasi para ahli. Lebih baik kita memberikan PMT berbahan pangan lokal karena berbahan pangan lokal ini kita bisa memberikan protein hewaninya. Profesor Ali Homsan, Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB menegaskan, biskuit tidaklah tepat untuk pencegahan stunting karena yang dibutuhkan anak stunting adalah asupan protein. Saya melihat bahwa persoalan stunting ini seringkali terkait dengan rendahnya masyarakat mengkonsumsi pangan hewani, yang itu bisa terjadi karena
unsur kemiskinan atau ketidaksejahteraan dari masyarakat. Sehingga pangan-pangan yang diperoleh itu banyak diantaranya hanya bersumber pada nabati saja. Idealnya intervensi gizi untuk pencegahan stunting berupa pemberian makanan lengkap. Seperti yang digaungkan Kementerian Kesehatan dengan jargon isi piringku. Secara umum isi piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring. Terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% karbohidrat dan protein. Pemahaman gizi seimbang itu yang pertama adalah harus dari aspek keragaman harus diperhatikan. Keragaman itu berarti kita bicara sumber karbohidrat, sumber protein, vitamin, mineral, ya. Dan itu tercermin di dalam kalau kita makan itu ada nasi, sayur, lauk, buah. Yang kedua adalah dari aspek kuantitas. Kuantitas itu makannya cukup beragam tapi sedikit, maka itu tidak cukup. Menurut Prof. Ali, salah satu pintu masuk intervensi gizi anak stunting yang efektif adalah melalui posyandu yang berkualitas. Tapi juga kalau bisa program-program makanan tambahan yang ada di posyandu itu ditingkatkan kualitasnya. Jangan hanya sekedar memberikan bubur kacang hijau semangkok sebulan sekali. Saya kira follow up yang dilakukan pemerintah saat ini dengan memberikan makanan tambahan langsung kepada anak-anak balita stunting dan kurang gizi, tidak terbatas pada saat hari posyandu. Itu adalah program-program yang insya Allah nanti akan membawa program penuntasan stunting ini menjadi berhasil. Kementerian Kesehatan mengeluarkan anggaran pelaksanaan program pemberian makanan tambahan lokal untuk pencegahan stunting sebesar 1,2 triliun rupiah untuk 389 kabupaten kota. Jadi untuk tahun ini kita anggaran Kemenkes itu kita salurkan langsung ke puskesmas. Nah ini kan baru pertama kali nih, tahun pertama kita melakukan PMT berbahan pangan lokal di tanggal 2 November kemarin. Itu sekitar 44% realisasi kalau anggaran ya. Saat ini berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia 2022, angka stunting turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 17,8% pada 2023. Nah, Kemenkes memang tanggung jawabnya di intervensi spesifik yang sebagian besar itu terkait dengan masalah gizi. Nah, intervensi ini yang kita lakukan sejak sebelum anak itu lahir. Karena kan kalau berdasarkan data dari SSGI survei yang tahun 2022, sebanyak 18,5% dari bayi kita itu lahir sudah dalam kondisi yang stunting. Kementerian Kesehatan berupaya untuk memperbaiki implementasi pemberian makanan tambahan, termasuk evaluasi pemberian biskuit dan kental manis seperti yang ditemukan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Biskuit itu sebenarnya sekarang itu kita hanya untuk kalau kondisi darurat itu bisa diberikan. Misalnya di daerah tersebut ada bencana atau ada kelaparan, nah itu pangan lokalnya sulit, itu masih bisa kita berikan. Ini terus kita sosialisasikan ya, apalagi nanti untuk tahun depan, ini semua kabupaten kota akan mendapatkan alokasi anggaran untuk PMT lokal. Kalau tahun ini kan memang cuma 389. Persoalan stunting tak sekedar masalah kesehatan. Ia lahir karena faktor kemiskinan, ketersediaan pangan yang tak merata, minimnya pengetahuan soal gizi, sanitasi buruk, hingga faktor sosial budaya. Perlu komitmen serius untuk mengurai kompleksitas persoalan ini. Karena jika tidak, masa depan generasi emas akan terancam.